Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 207, Mata Reinkarnasi. Orang tua Guo Chen itu sedang berlatih secara tertutup untuk menerobos ke alam Sein. Huang Xiaolong mencibir. Dia tentu tahu alasan mengapa keluarga Guo tidak ingin berurusan dengannya. Mereka tidak membalas lebih awal karena mereka sedang menunggu. Menunggu lelaki tua Guo Chen keluar dari latihan tertutup setelah berhasil menerobos ke alam Sein untuk menghadapinya. Karena memang begitulah, dia akan menemani keluarga Guo dalam permainan kecil mereka. Dengan demikian, 1 bulan lagi berlalu pada hari yang sama. Di dalam medan perang kuno God Binding Ring, Huang Xiaolong duduk bersila, menjalankan kitab metamorfosa tubuh dan taktik Asura. Energi spiritual surga dan bumi serta energi spiritual dunia bawah berkumpul menuju Huang Xiaolong secara bersamaan. Pada saat yang sama, naga hitam dan biru melayang tinggi di atasnya, melahap ki naga sejati yang jatuh dari dunia naga kuno. Beberapa helai ki naga sejati berwarna merah menyala memasuki roh bela diri naga kembar dan tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menarik dan menghembuskan napas sesuai irama tertentu saat cahaya berwarna hitam dan biru berkilauan. Hanya dalam 2 bulan latihan, ki naga sejati dalam tubuh Huang Xiaolong 10 kali lebih banyak daripada saat ia mulai. Ia ada dalam harmoni dengan ki pertempuran dunia bawah di Laut Ki dan Meridian Huang Xiaolong. Sekarang, di atas Laut Ki Huang Xiaolong, ki naga sejati mengembun dengan cepat, secara bertahap membentuk bentuk merah menyala dari naga ilahi primordial, sedangkan ki pertempuran dunia bawah juga mulai terbentuk dalam bentuk Archdemon neraka. Seiring berjalannya waktu, kedua gambaran samar ini menjadi semakin pekat dan nyata. Merasakan perubahan di Laut Ki-nya, Huang Xiaolong tercengang. Menurut uraian Zhao Su, hanya para prajurit puncak Ordo ke-10 yang mendekati alam Sein yang akan mengalami tanda-tanda terbentuknya ki pertempuran. Tapi ki pertempuran Huang Xiaolong sudah mulai terbentuk di Laut Ki-nya. Saat tiba waktunya untuk menerobos ke alam suci, bentuk jasmani di Laut Ki-nya akan semakin padat, berevolusi menjadi entitas padat yang sesungguhnya. Huang Xiaolong sangat gembira dengan perubahan di Laut Ki-nya. Memang, setelah ki pertempuran mulai terbentuk, kecepatannya dalam menyerap ki naga sejati dan energi spiritual dunia bawah telah meningkat secara signifikan. 10 hari berlalu. Huang Xiaolong menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi di medan perang kuno. Sekarang, dia bisa menjalankan kitab metamorfosis tubuh dan taktik Asura secara bersamaan dengan mudah. Dalam beberapa bulan terakhir latihannya, kekuatan Huang Xiaolong telah meningkat dari akhir Xiantian Orde pertama ke puncak akhir Xiantian Orde pertama. Pada hari ini, Huang Xiaolong mengeluarkan diagram bergambar yang sama. Dia telah sepenuhnya memahami jurus kelima dari Asura Sword Skill, Flower of the Outer Shore, oleh karena itu, dia sekarang dapat mempelajari jurus ke-6. Huang Xiaolong membaca deskripsi gerakan ke-6 dari ilustrasi. Jurus ke-6, Mata Reinkarnasi. Setelah mempelajari apa yang tertulis dan ilustrasinya, Huang Xiaolong memejamkan mata untuk mengingat apa yang telah dipelajarinya. Ketika ia telah memahami sepenuhnya gerakan mata reinkarnasi dan rute sirkulasi ki pertempuran, ia meletakkan kembali kertas itu ke dalam cincin Asura. Namun Huang Xiaolong tidak mulai berlatih. Sebaliknya, ia memvisualisasikan gerakan dan rute sirkulasi ki pertempuran berulang-ulang di kepalanya. Lebih dari 1 jam kemudian, pedang Asura tiba-tiba muncul di tangan Huang Xiaolong dan dia mengayunkannya secepat kilat. Cahaya bilah tajam dan dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul, berputar dalam bentuk lingkaran yang aneh. Saat lampu bilah berputar dalam lingkaran aneh itu, bola mata merah yang memancarkan niat membunuh yang kuat muncul di udara. Bola mata yang menakutkan itu bersinar dengan warna merah gelap seperti hantu, dan area di dalam cahaya merahnya tampak memasuki ilusi yang surrealis dan seperti mimpi. Pada saat berikutnya, bola mata merah itu berputar dan mengeluarkan sejumlah besar niat pedang dingin, cukup untuk melubangi dinding sejauh 100 zang. Pada saat yang sama, mata reinkarnasi mengeluarkan sesuatu yang disebut cahaya reinkarnasi. Hal ini memaksa korban untuk mengalami reinkarnasi, menyebabkan mereka takluk pada rasa sakit yang menyiksa. Inilah kekuatan mata reinkarnasi yang paling mengerikan. Menurut yang tertulis, begitu jurus mata reinkarnasi ini mencapai penyempurnaan utamanya, semua makhluk hidup dalam radius 1 juta li akan terpengaruh, masing-masing memasuki ilusi yang berbeda. Setelah percobaan pertama, Huang Xiaolong berhenti, memejamkan mata untuk mengingat pemahaman sebelumnya. 1 jam kemudian, ia melakukan percobaan serangan kedua. Kali ini, cahaya merah gelap yang keluar dari mata reinkarnasi sedikit lebih kuat dari serangan sebelumnya. Dan areanya meluas dari 10 zang sebelumnya menjadi belasan zang. Cahaya reinkarnasi juga semakin kuat. Setelah setiap percobaan, Huang Xiaolong akan berhenti untuk mengingat dan memahami. Dan seperti ini, prosesnya berulang. Saat Huang Xiaolong mengulangi proses latihan dan mengingat, kekuatan serangan mata reinkarnasi berangsur-angsur meningkat.
Setelah 10 hari berlalu, sekarang hanya tersisa 1 hari sebelum paviliun suci dibuka. Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Dengan 10 hari latihan, Huang Xiaolong berhasil menggandakan kekuatan mata reinkarnasi dibandingkan dengan 10 hari sebelumnya, dan kultivasi ki pertempurannya telah berkembang pesat. Saat ini, ki pertempuran di Laut Qi-nya telah terbentuk. Menambahkan mutiara naga api dan energi spiritual unik dari medan perang kuno, kultivasi Huang Xiaolong meningkat dengan perbedaan yang nyata setiap hari. Saat keluar dari medan perang kuno, Huang Xiaolong memanggil Zhao Su dan Fei Hou untuk bertanya tentang situasi terkini di kota kekaisaran dan perkebunan Bukit Selatan. Yang mulia, beberapa hari yang lalu, keluarga Yao dan Guo mengadakan lelang bersama. Kata Fei Hou. Huang Xiaolong terkejut, menyadari makna tersirat dari ucapan Fei Hou, keluarga Yao dan Guo bergandengan tangan. Saya khawatir begitulah adanya. Fei Hou mengangguk. Zhao Su mencibir, sekarang, seluruh kota kekaisaran mengatakan bahwa penguasa bersembunyi di perkebunan Bukit Selatan karena kau takut pada pembalasan Yao Fei dan keluarga Guo, tidak berani keluar dari pintu utama. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, biarkan mereka berkata apapun yang mereka suka. Kemudian, dia bertanya pada Fei Hou, seberapa jauh orang tuaku telah mencapainya. Menjawab pertanyaan penguasa, Patriark Huang dan yang lainnya telah mencapai kerajaan Banjir Utara, akan memakan waktu 4 bulan lagi bagi mereka untuk mencapai kota kekaisaran. Fei Hou menjawab dengan hormat. Tuan telah bergabung dengan mereka. Mengetahui bahwa Yuming bersama orang tuanya, Huang Xiaolong merasa lebih tenang. Benar sekali, Yang Mulia, bawahan ini juga mengetahui bahwa Yao Fei akan memasuki paviliun suci saat dibuka kali ini juga. Selain Yao Fei, ada juga murid keluarga Guo yang bernama Guo Sufei, seorang ahli Xiantian Ordo ke-8. Xie Putih dari keluarga Xie juga akan masuk saat paviliun suci dibuka. Fei Hou menambahkan. Huang Xiaolong mencibir ketika mendengar ini. Meskipun ada energi spiritual suci di dalam paviliun suci, itu tidak memberikan banyak manfaat bagi para prajurit Xiantian tingkat tinggi. Jelas bahwa Yao Fei dan murid keluarga Guo itu mengincarnya. Yang Mulia, tenang saja, besok saat paviliun suci dibuka, saya meminta Duan Ren untuk mengatur agar 2 ahli Xiantian tingkat tinggi juga ikut masuk. Pada titik ini, Zhao Su menyela. Huang Xiaolong mengangguk. Ada peluang 9 dari 10 bahwa mutiara jiwa mutlak berada di dalam paviliun suci. Karena dia akan memasuki paviliun suci besok, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan dan menaklukkannya. Keesokan paginya, matahari bersinar terang. Huang Xiaolong meninggalkan Southern Hill Estate. Tanpa ditemani Zhao Su atau Fei Hou, dia menuju ke arah Institut Duan Ren sendirian, dan langsung menuju pintu masuk paviliun suci, gunung belakang institut.